Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1, yaitu tentang asuhan keperawatan dengan gangguan penglihatan glaukoma. Di sini ada anggota kelompok saya yaitu Ahmad Khalilur Rahman, Angelin Febriani Monteiro, Devanda Yusuf Abidin, Dimas Yulio Pratama, Dorcas Kaligoba, Elon Berabili, Etidia Hanovitasari, Kartika Ayu Rahmawati, Laili Uswatunisa, Livia Ardini, lalu Margareta Hulo dan Maria Ulfa. Di sini kasusnya yaitu Nyonya A usia 38 tahun datang ke Polimata Rumah Sakit dengan keluhan berkurang lapang pandang dan mata kabur. Setelah dilakukan pengkajian, pasien mengatakan matanya kabur dan sering menabrak dan terjadi gangguan saat membaca. TTV-nya yaitu tekanan darahnya 120/90, nadinya 90 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, lalu RR-nya 24 kali per menit. Lalu untuk pengkajiannya, identitasnya yaitu namanya Nyonya A, alamat Jalan Sentol, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, pekerjaannya swasta. Untuk riwayat kesehatan, yaitu keluhan utama pasien mengeluh berkurangnya lapang pandang dan mata menjadi kabur. Yang B, riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan matanya kabur dan sering menabrak, gangguan saat membaca. Lalu yang C, riwayat kesehatan dahulu, kaji adanya masalah mata sebelumnya atau pada saat itu, riwayat penggunaan antihistamin atau menyebabkan dilatasi pupil yang akhirnya dapat menyebabkan engelklausum glaukoma. Riwayat utama atau terutama yang mengenai mata. Penyakit lain yang sedang diderita DM anteriosclerosis, miopia tinggi. Lalu yang D, riwayat kesehatan keluarga. Keluarga pasien tidak mempunyai riwayat penyakit glaukoma atau penyakit menular lainnya. Diagnosa keperawatan. A. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan peningkatan tekanan intraokuler. Diagnosa yang kedua, gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan gangguan penerimaan, gangguan status organ indera. Diagnosa yang ketiga, ansietas berhubungan dengan faktor fisiologis, perubahan status kesehatan, adanya nyeri, kemungkinan atau kenyataan kehilangan penglihatan. Diagnosa yang keempat, kurang pengetahuan tentang kondisi, prognosis, dan pengobatan berhubungan dengan kurang terpajan atau tak mengenal sumber, kurang mengingat, salah interpretasi informasi. Intervensi keperawatan, yaitu yang pertama, tujuannya setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan nyeri dapat berkurang atau terkontrol. Kriteria hasil, klien dapat mengidentifikasi penyebab nyeri, lalu klien dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan nyeri, lalu klien mampu melakukan tindakan untuk mengurangi nyeri. Intervensi mandiri. Yang pertama, pertahankan tirah baring ketat pada posisi semi-volar dan cegah tindakan yang dapat meningkatkan TIO atau batuk bersin mengejan. Lalu, berikan lingkungan gelap dan tenang. Selanjutnya, observasi tekanan darah, nadi, dan pernafasan tiap 24 jam. Tindak jika klien tidak menerima agen osmotik secara intravena dan tiap 2 jam klien menerima agen osmotik intravena. Lalu observasi derajat nyeri mata tiap 20 menit. Rasional, tekanan pada mata meningkatkan jika tubuh datar dan manuver valsalva diaktifkan seperti pada aktivitas tersebut.
Lalu stres dan sinar akan meningkatkan TiO yang dapat mencetuskan nyeri. Selanjutnya, mengidentifikasi kemajuan atau penyimpanan dari hasil yang diharapkan. Lalu, mengidentifikasi kemajuan atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya, observasi ketajaman penglihatan setiap waktu sebelum penetasan obat mata yang diresepkan. Kolaborasi, berikan obat mata yang diresepkan untuk glaukoma dan beri tahu dokter jika terjadi hipotensi haluaran urin kurang 24 mili per jam. Nyeri pada mata tidak hilang dalam waktu 30 menit setelah terapi obat tajam penglihatan turun terus-menerus. Lalu, berikan analgesik narkotik yang diresepkan jika klien mengalami nyeri hebat dan evaluasi keefektifannya. Selanjutnya, untuk yang rasional, yaitu mengidentifikasi kemajuan atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Lalu, agen osmotik intravena akan menurunkan TiO dengan cepat. Agen osmotik bersifat hipersmolar dan dapat menyebabkan dehidrasi manitol, dapat mencetuskan hiperglikemis pada pasien DM. Tetes mata miotik memperlancar drainase akuos humor dan menurunkan produksinya. Pengobatan TiO adalah esensial untuk memperbaiki penglihatan. Lalu, mengontrol nyeri berat akan mencetuskan manuver Valsalva dan meningkatkan TiO. Untuk tujuannya yang kedua, yaitu setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan gangguan penglihatan dapat berkurang dan penggunaan penglihatan yang secara optimal. Untuk kriteria hasilnya, pasien akan mempertahankan lapang ketajaman penglihatan tanpa kehilangan lebih lanjut. Selanjutnya, mandiri, pastikan derajat atau tipe kehilangan penglihatan. Dorong mengekspresikan perasaan tentang kehilangan atau kemungkinan kehilangan penglihatan. Selanjutnya, tunjukkan pemberian tetes mata. Contoh menghitung tetesan, mengikuti jadwal, tidak salah dosis. Lalu, lakukan tindakan untuk membantu pasien yang mengalami keterbatasan penglihatan. Contoh, kurangi kekacauan, atur perabot, ingatkan memutar kepala ke subjek yang terlihat, perbaiki sinar suram dan masalah penglihatan malam. Lalu, sementara intervensi dini mencegah kebutaan pasien menghadapi kemungkinan atau mengalami pengalaman kehilangan penglihatan sebagian atau total. Meskipun kehilangan penglihatan telah terjadi, tak dapat diperbaiki, atau meskipun dengan pengobatan kehilangan lanjut dapat dicegah. Lalu, mempengaruhi harapan masa depan pasien dan pilihan intervensi. Selanjutnya, mengontrol TiO, mencegah kehilangan penglihatan lanjut. Untuk kolaborasinya yaitu kronis sederhana tipe sudut terbuka, yaitu pilokarpin hidroklorida atau isoptokarpin, osuserpilo, pilopin HS gel. Yang kedua yaitu timolol malaet petaxalol. Yang ketiga acetazolamid atau diamok. Tipe sudut sempit yaitu yang pertama miotik, yang kedua inhibitor karbonik anhidrase, contoh acetazolamid. Yang ketiga dipipervrin hidroklorid. Lalu selanjutnya agen hiperosmotik, contoh manitol dan gliserin. Selanjutnya, obat miotik topikal ini menyebabkan kontriksi pupil, memudahkan keluarnya aqueous humor, menurunkan pembentukan aqueous humor tanpa mengubah ukuran pupil penglihatan atau akomodasi. Lalu yang ketiga, menurunkan laju produksi aqueous humor. Yang keempat, membuat kontraksi otot sphincter iris, mendalamkan bilik anterior, dan mendilatasi pembuluh keluar traktus selama serangan akut atau sebelum pembedahan. Lalu yang keempat, menurunkan sekresi aqueous humor dan menurunkan TiO.
Untuk tujuan yang ketiga, yaitu setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan cemas dapat berkurang dan hilang. Untuk kriteria hasilnya, yaitu yang pertama, pasien tampak rileks dan melaporkan ansietas menurun sampai tingkat dapat diatasi. Lalu yang kedua, pasien menunjukkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu pasien menggunakan sumber secara efektif. Untuk mandirinya, yaitu yang pertama, kaji tingkat ansietas derajat, pengalaman, nyeri timbulnya, gejala tiba-tiba dan pengetahuan kondisi saat ini. Yang kedua, berikan informasi yang akurat dan jujur, diskusikan kemungkinan bahwa pengawasan dan pengobatan dapat mencegah kehilangan penglihatan tambahan. Faktor ini mempengaruhi persepsi pasien terhadap ancaman diri, potensial siklus ansietas, dan akibat mempengaruhi upaya medik untuk mengontrol TIO. Menurunkan ansietas berhubungan dengan ketidaktahuan harapan yang akan datang dan memberikan dasar fakta untuk membuat pilihan info tentang pengobatan. Tujuannya yang keempat, yaitu setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan klien mengetahui tentang kondisi prognosis dan pengobatannya. Untuk kriteria hasil yang pertama, pasien menyatakan pemahaman kondisi prognosis dan pengobatan. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar gejala atau tanda dengan proses penyakit. Untuk mandirinya, yang pertama, diskusikan perlunya penggunaan identifikasi contoh gelang waspada medik. Yang kedua, tunjukkan teknik yang benar, pemberian data semata. Izinkan pasien mengulang tindakan. Lalu selanjutnya, dorong menghindari aktivitas seperti mengangkat berat atau mendorong menggunakan baju ketat dan sempit. Lalu diskusikan pertimbangan diet cairan adekuat dan makanan berserat. Untuk evaluasinya, yaitu setelah mendapat implementasi keperawatan, maka pasien dengan glaukoma diharapkan sebagai berikut, yaitu A. Nyeri dapat berkurang dan hilang, dan B. Pasien dapat mempertahankan lapang penglihatan dengan optimal dan mencegah kehilangan penglihatan lebih lanjut. Lalu yang C. Kekhawatiran pasien berkurang dan hilang, dan yang D. Pasien mengetahui tentang kondisi dan cara penanganan penyakit yang dideritanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.